Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan membahas info seputar YouTube, yaitu tentang video-video apa saja sih yang bisa dimonetisasi atau bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dan video-video yang tidak bisa dimonetisasi. Jadi, jika kalian baru mau mulai atau dalam tahap mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau baru saja didemonetisasi, penting banget nih agar apa yang kalian jalani nanti tidak ada penundaan lagi dan langsung disetujui. Jika kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel Ulil, hai, selamat datang. Di channel Ulil ada info seputar YouTube, sinopsis dan review film, kisah horor, materi psikologi, dan sedikit tutorial aplikasi dan gameplay. Buat kalian yang sudah subscribe dan mampir balik ke channel Ulil, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe channel Ulil, biar Ulil makin semangat nih upload videonya. Semua pejuang YouTube pasti sudah tahu ya, kalau kita dikasih waktu 1 tahun atau 12 bulan semenjak kita apply atau mengajukan monetisasi ke YouTube untuk mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang. Nah, kalau sudah terkumpul tapi ternyata ada kendala video yang tidak bisa dimonetisasi, kita terpaksa harus menunggu 30 hari lagi dan harus mengajukan ulang. 30 hari itu adalah batas waktu yang diberikan YouTube. Jadi makin lama kan ya? Misalkan kalian ngumpulin udah mau 9 atau 10 bulan terus ada kendala seperti ini, mau nggak mau kita mesti nambah lagi 1 bulan masa tunggunya. Kalau pengalaman Ulil pribadi kemarin, Ulil baru 2 hari dimonetisasi tapi kena demonetisasi atau monetisasinya dicabut dengan keterangan reuse konten atau konten yang digunakan berulang. Tapi Ulil infokan sekali lagi ya, YouTube tidak akan menunjuk langsung video mana yang bermasalah. Jadi kita yang harus mencari tahu dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Setelah itu channel Ulil harus kita periksa pribadi dulu. Video mana sih yang nggak sesuai ketentuan atau melanggar ketentuan YouTube. Dan Ulil memutuskan untuk menghapus saja video yang Ulil anggap bermasalah. Waktu itu kira-kira ada 14-an video. Penghapusan video juga berdampak di berkurangnya jam tayang yang udah Ulil kumpulkan. Jadi sayang banget ya, udah ngumpulin jam tayang, kemudian harus dihapus karena ketidaktahuan akan ketentuan YouTube. Tapi puji Tuhan, 31 Oktober Ulil sudah reapply atau mengajukan ulang lagi untuk dimonetisasi. Dan di 2 November sore sudah dimonetisasi lagi. Dari pengalaman ini, Ulil akan berbagi informasi buat kalian. Jadi sebelum kalian ngalamin ini, sebaiknya buat para pejuang YouTube atau kalian yang baru mau mulai kepikiran buat channel YouTube, simak penjelasan Ulil mengenai jenis video yang bisa dimonetisasi dan yang tidak bisa dimonetisasi. Yang pertama, konten atau kategori video kita yang boleh ya, contoh umumnya seperti konten game, edukasi, masak-memasak, dan konten lainnya. Kalau contoh yang sekarang punya Ulil bisa dicek di beranda channel Ulil ya. Konten yang gak bisa dimonetisasi yaitu konten yang berbahaya untuk viewernya. Misalkan seperti konten yang ngajakin orang jadi teroris atau menunjukkan kekerasan termasuk pada binatang juga ya. Video yang berbau pornografi, video yang menipu penonton dan lain-lain yang memiliki dampak negatif untuk viewernya. Dan perlu diingat juga, video yang mengandung konten yang berbahaya tadi ini akan berdampak pada pengiklan di video kita. Jadi mereka itu nggak bakalan mau mengiklankan kalau video kita itu berbahaya untuk publik. Nah, yang kedua, video yang bisa dimonetisasi adalah video yang orisinal. Yang paling gampang itu kita kalau kita shoot pakai HP atau kamera sendiri dan bahan-bahannya juga kita siapin sendiri. Jadi yang udah pasti itu kayak ngevlog, buat lagu sendiri, musik sendiri, dan bahkan kalian bisa buat cerita sendiri dan dijadiin film sendiri. Asalkan orisinal dan di luar konten nomor 1 yang nggak boleh ya, pasti itu lolos. Yang ketiga, mengenai copyright atau hak cipta. Nah, untuk beberapa kasus, walau sudah video dari HP atau kamera sendiri, tetap ada yang kena copyright.
Misalkan kalian shoot itu bukan materi sendiri, misalkan nge-shootnya konser, video di bioskop, tayangan TV, atau istilahnya itu pertunjukan publik ya. Nah, itu juga nggak bisa dimonetisasi kalau kalian nggak punya izin tertulis dari yang punya acara. Jadi kalau ada konten yang tidak berbahaya, terus videonya orisinal dan tidak kena copyright, pasti lolos monetisasi. Nah, Ulil mau share pengalaman mengenai ini. Jadi yang Ulil alami ini ya, Ulil ada mengambil beberapa video lucu dan unik yang bukan video Ulil sendiri, dijadikan itu video kompilasi. Tapi Ulil upload itu tanpa narasi. Jadi waktu itu cuma kasih intro, gabungin video, kasih outro, dan kasih back sound. Dan pada saat upload, sempat ada serangan copyright beberapa, tetapi kita bisa edit dan di-cut di YouTube Studio. Kemudian setelah itu tidak ada lagi muncul keterangan copyright claim. Tapi setelah channel Ulil dimonetisasi, muncul serangan copyright claim yang sebelumnya tidak ada serangan tersebut. Jadi better video orang lain kalau kalian nggak pakai narasi atau pengeditan yang menjadikan tayangan berbeda, sebaiknya jangan upload video dari orang lain. Kemudian ada juga pengalaman Ulil buat musik video plus song lyrics. Ini juga ada copyright claimnya. Jadi kalau yang pernah ngikutin Ulil dari awal, Ulil tuh pernah buat beberapa MV plus song lirik. Nah ini juga kena copyright claim. Jadi lebih baik jangan upload MV plus song lirik, terutama kalau kalian cek di YouTube, itu sudah pernah ada yang upload. Jadi lebih baik jangan. Kompilasi lagu juga nggak bisa dimonetisasi, kecuali itu lagunya kita punya sendiri atau ciptaan sendiri ya. Kemudian untuk game, itu bergantung pada hak cipta penggunaan komersial dari penerbit lisensi video gamenya. Jadi mesti dicek dulu di bagian lisensi video game itu, atau kita bisa ngintip channel game yang memang udah gede banget, dia pakai video game yang seperti apa. Nah kita boleh tuh bisa ngikutin dia main game itu, kita juga ikutan gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing ada lisensi atau enggak. Dan upload gameplay tanpa ada komentar apapun, maksudnya kayak polosan aja ya, dengan terus-menerus ngerekam, kemudian kita upload, itu tanpa ada komentar, narasi, itu nggak bisa dimonetisasi. Jadi harus ada narasi dan komentar-komentar di videonya. Nah jadinya begini, kalau misalnya kalian mau upload klip atau film atau turnamen atau tutorial dari aplikasi, jangan polos aja uploadnya, tapi berikan ulasan pada klip tersebut. Jadi seperti reaksi Anda, review Anda, dialog dari Anda. Nah kalau misalnya review film, kita boleh edit dengan menambahkan jalan cerita dan komentar. Dan ini juga terkait lagi sama hak kitab juga. Jadi kalau ada copyright claim, kalau belum memiliki izin resminya, lebih baik dihapus saja daripada bermasalah. Kemudian mengenai copyright claim juga, yaitu mengenai audio background video. Jadi gunakan yang orisinal juga. Jadi jangan gunakan lagu yang lagi hit banget kayak lagunya Blackpink. Ini udah pernah saya coba ya, dan muncul kalau videonya itu dimonetisasinya atau penghasilannya malah ke label company-nya Blackpink. Paling aman itu pakai background orisinil, atau kalian bisa pakai audio dari YouTube yang ada di YouTube Studio. Nah itu adalah 100% yang aman. Jadi kalau kalian udah upload video orisinil, kontennya tidak berbahaya dan bebas copyright, nah kalian juga mesti lihat yang bagian komentar. Komentar-komentar yang ada pada video kalian itu juga dinilai. Nah, ini jadi mengenai spam komentar ya. Jadi ini kalian wajib cek juga di video kalian, ada tidak komentar yang dikategorikan spam atau dalam tinjauan spam. Kalau ada, lebih baik dihapus saja. Nah, komentar yang dianggap spam itu seperti apa sih? Jadi komentar itu kayak yang isinya malah situs, atau kalau bisa kita gampang tuh lihat kayak www apa, kalau kita klik itu munculnya ke situs yang mana gitu. Atau ada orang yang komentar di video kita, tapi sistem YouTube itu menangkapnya kalau komentarnya itu identik alias sama di setiap video yang dia komentarin. Jadi dianggapnya spam. Tapi ini YouTube udah ngebantu ya, kan kita kan nggak bisa ngedetect orang itu komentarnya selalu sama atau enggak. Nah ini kalian bisa ngeceknya di bagian YouTube Studio, bagian komen, dan cari di bagian kategori spam.
Kemudian yang seperti dalam tinjauan, kemudian seperti dalam kategori spam, lebih baik di delete saja biar nggak ada masalah untuk memonetisasi videonya. Kemudian yang paling penting nih ya, video kalian itu harus berstatus publik. Berstatus publik itu jadi bisa dilihat oleh orang banyak, jangan di private atau nggak bisa dilihat siapapun. Nah, kalau video kalian di private itu nggak bakalan bisa dimonetisasi. Cara ngelihatnya gimana? Itu kalau sekarang itu lambangnya itu kalau publik itu lambangnya kayak bola dunia, dan kalau yang private itu gambarnya kayak videonya itu digembok. Nah, begitu kira-kira yang Ulil dapatkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dan berdasarkan pengalaman Ulil. Jika ada yang kalian mau tambahkan atau tanyakan atau koreksi, silakan ketik di kolom komen ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, para pejuang YouTube dan yang sedang dalam tahap ingin dimonetisasi. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, comment, and share. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Ulil, dipencet ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton channel Ulil. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye!